A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Santia Aspira dengan NIM E1C023101121. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan materi tindak tutur dan peristiwa tutur. Langsung saja ke pendahuluan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana melakukan tindakan sosial. Ketika seseorang berbicara, ia tidak sekedar mengucapkan kata-kata, melainkan juga menyampaikan maksud tertentu pada lawan tuturnya. Sebelum lanjut ke pembahasan tindak tutur, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pragmatik. Nah, pragmatik adalah cabang ilmu untuk ilmu linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Pragmatik menekankan hubungan antara penutur, mitra tutur, tujuan komunikasi, dan situasi tutur. Nah, langsung saja ke pengertian tindak tutur. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui tuturan. Dalam setiap ujaran terdapat maksud yang ingin disampaikan atau yang ingin dicapai, seperti meminta, memerintah, mengajak, melarang, atau menyampaikan informasi. Tindak tutur Austin. John L. Austin menjelaskan bahwa ketika seseorang berbicara, ia sebenarnya sedang melakukan tindakan. Oleh karena itu, tuturan tidak hanya berfungsi menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu. Nah, jenis-jenis tindak tutur itu dibagi menjadi 3, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi menyampaikan informasi sesuai makna sebenarnya. Fokusnya itu terletak pada isi atau pesan yang disampaikan oleh penutur. Contohnya itu, hari ini hujan deras. Nah, tuturan tersebut hanya memberikan informasi mengenai keadaan cuaca tanpa maksud lain. Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini adalah tindak tutur yang mengandung maksud tertentu. Melalui tuturan tersebut, penutur berharap mitra tutur memahami tujuan yang ingin dicapai. Contohnya yaitu tolong tutup pintunya. Tuturan ini tuh tidak hanya berisi informasi, tetapi juga mengandung maksud meminta seseorang menutup pintu. Dan yang terakhir yaitu tindak tutur perlokusi. Nah, tindak tutur perlokusi ini adalah tindak tutur yang menghasilkan dampak atau efek pada mitra tutur. Nah, efek tersebut itu dapat berupa tindakan, perasaan, atau perubahan sikap. Contohnya yaitu di luar sangat dingin. Setelah mendengar tuturan tersebut, seseorang menutup jendela. Tindakan menutup jendela itu adalah efek perlokusi. A few moments later. Klasifikasi ilokusi menurut Sarli. Sarli membagi tindak tutur ilokusi itu menjadi 5 kategori utama, yaitu representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif.
Nah, representatif ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang diajukan yang diyakini benar oleh penutur, seperti melaporkan, menjelaskan, menyatakan, atau menginformasikan. Nah, direktif ini tuh bertujuan membuat mitra tutur melakukan sesuatu. Contohnya yaitu memerintah, meminta, menyarankan, mengajak, dan melarang. Komisip ini tuh menunjukkan komitmen penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan pada masa mendatang, misalnya berjanji, menawarkan, dan bersumpah. Ekspresif ini tuh digunakan mengungkapkan perasaan atau sikap penutur seperti berterima kasih, meminta maaf, memuji, dan mengucapkan selamat. Yang terakhir yaitu deklaratif. Tindak tutur deklaratif ini tuh merupakan tuturan yang mampu mengubah status atau keadaan tertentu apabila diucapkan oleh orang yang memiliki wewenang. Nah, selain kelima, klasifikasi tindak tutur, terdapat dua jenis klasifikasi berdasarkan cara penyampaiannya, yakni tindak tutur langsung terjadi jika bentuk kalimat sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalimat perintah digunakan untuk memerintah, kalimat tanya digunakan untuk bertanya, dan kalimat berita digunakan untuk memberi informasi. Tindak tutur tidak langsung terjadi jika bentuk kalimat tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya. Misalnya yaitu bentuk pertanyaan dipakai untuk meminta atau untuk pernyataan dipakai untuk menyeluruh. Biasanya itu digunakan agar terdengar lebih sopan atau halus. Contohnya yaitu, bisa tolong tutup pintunya. Kalimat tersebut berbentuk pertanyaan, tetapi sebenarnya bermaksud meminta seseorang menutup pintu. Kita berlanjut ke materi kedua, yaitu peristiwa tutur. Nah, peristiwa tutur adalah berlangsungnya interaksi bahasa dalam situasi tertentu yang melibatkan penutur, mitra tutur, topik pembicaraan, serta konteks komunikasi. Nah, peristiwa tutur ini tuh mempunyai ciri-ciri, yaitu peristiwa tutur memiliki tujuan komunikasi melibatkan peserta tutur, terjadi dalam konteks tertentu, menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, dan berlangsung sesuai norma sosial. Nah, dan kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Dalam pragmatik, makna tutur tidak hanya dilihat dari kata-katanya, tetapi juga dari konteks, maksud penutur, dan dampaknya terhadap lawan tutur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak tutur sangat penting agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. A few moments later.